Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya masih akan membahas asal-usul hantu yang ada di Indonesia. Dan ini untuk part 2-nya ya guys. Setelah alhamdulillah sebelumnya saya sudah membahas part pertamanya yaitu asal-usul hantu pocong. Bagi kalian semua yang belum nonton videonya, kalian bisa lihat di atas ini atau di sini. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas asal-usul hantu kuntilanak. Kalian mungkin sudah tahu nih dengan hantu yang satu ini. Hantu yang digadang-gadang menjadi hantu terseram setelah pocong ini digambarkan mempunyai rambut yang panjang, lurus, dan juga hitam. Saya rasa nih kuntilanak ini menjadi salah satu brand ambasador sampo kali ya di alam gaib sana. Dan seperti yang kita tahu bahwa kuntilanak juga digambarkan mempunyai suara ketawa yang sangat khas. Apalagi nih bagi kalian semua yang sering nonton film-film horor yang bertemakan kuntilanak, dan diperankan oleh aktris senior Susana yaitu sebagai ratu horor. Pas adegan ketawanya itu loh guys, itu merinding asli. Oke guys, penasaran dengan hantu kuntilanak tersebut? Yuk kita langsung saja simak video yang berikut ini. Oke guys, siapa sangka nih ternyata hantu kuntilanak ini berasal dari kata Pontianak karena orang-orang Melayu menyebutnya dengan hantu Pontianak. Akan tetapi seperti yang kita tahu bahwa Pontianak ini adalah sebuah nama kota yang ada di Kalimantan sana. Lalu apa sih hubungannya antara kuntilanak dengan Pontianak? Konon katanya pada zaman dahulu ada pendiri Kesultanan Pontianak yang bernama Abdurrahman Al-Qadari diganggu oleh hantu seperti kuntilanak. Ketika beliau akan menentukan tempat pendirian istana, hantu kuntilanak atau orang Melayu biasanya mengatakan dengan hantu Pontianak atau Puntianak atau sering juga disingkat dengan nama Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil, lalu perempuan tersebut meninggal dunia. Atau dari seorang perempuan yang melahirkan tapi anaknya belum sempat lahir ke dunia. Nama Puntianak sendiri adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Sebenarnya mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak ini sejak dahulu telah menjadi mitos yang umum dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, kuntilanak ini digambarkan sebagai wanita cantik yang mempunyai lubang di punggungnya. Berarti agak sedikit berbeda dengan kepercayaan orang-orang Indonesia. Seperti yang kita tahu nih bahwa hantu yang mempunyai lubang di punggungnya itu bukan kuntilanak lagi. Biasanya di Indonesia sendiri menyebutnya dengan hantu sundel bolong. Nah, dan kuntilanak ini juga digambarkan suka meneror orang-orang kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak juga dipercaya bahwa ketika dia muncul maka akan diiringi dengan bau kembang kemboja. Konon katanya, laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh ketika hantu kuntilanak ini berubah wujud menjadi hantu penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma menjadi seorang wanita cantik yang suka berjalan seorang diri di jalanan yang sangat sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada gangguan oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di tempat-tempat ataupun di jalan yang sunyi. Di dalam cerita seram dalam film horor di televisi Malaysia, kuntilanak ini digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Kalau di Indonesia gitu nggak sih guys? Tapi kalau misalkan yang saya tahu nih, film-film horor yang bertemakan kuntilanak yang saya pernah lihat, itu sih biasanya korban-korbannya ini palingan juga dilempar, kalau nggak ditabrak, dan juga yang lainnya. Tapi mungkin ada juga sih sebenarnya film Indonesia yang bertemakan kuntilanak ini dengan cara menghisap. Nah, mungkin yang tahu boleh komen ya guys di bawah ini. Konon, kuntilanak juga sangat mempunyai pohon tertentu untuk bersemayam. Dan katanya salah satu pohon yang disukai oleh kuntilanak adalah pohon waru, terutama pohon yang tumbuh condong ke samping atau populer disebut dengan waru doyong. Berdasarkan kepercayaan tradisi masyarakat Jawa bahwa kuntilanak ini sering mengganggu wanita yang sedang hamil.
Akan tetapi, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil tersebut apabila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini disebabkan seringnya ditemui kebiasaan orang-orang khususnya masyarakat Jawa sering meletakkan gunting, jarum, pisau di dekat tempat bayi. Karena katanya gunting, jarum, dan kawan-kawannya tersebut bisa menangkal kuntilanak ataupun jin yang akan mengganggu bayi tersebut. Waduh, ini sih sebenarnya kepercayaan-kepercayaan yang sangat kuno ya guys. Di dalam Islam sendiri pastinya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Ataupun tidak ada contoh yang harus melakukan hal-hal seperti itu. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang dan paku tersebut akan ditancapkan di lubang leher bagian belakang kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, paku yang tadi akan ditancapkan ke ujung ubun-ubun kepala kuntilanak tersebut. Nah, berarti antara Malaysia sama Indonesia ini mempunyai versi masing-masing dalam penancapan paku untuk kuntilanak tersebut. Dan dalam cerita yang ada di dalam film Indonesia sendiri, biasanya kuntilanak ini ketika sudah ditancapkan paku maka akan menjadi seorang wanita yang cantik. Akan tetapi, di dalam kepercayaan agama Samawi atau Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin yang kafir ataupun setan. Di dalam Islam sendiri, kuntilanak ini termasuk golongan jin berjenis hafaf atau jin yang suka mengganggu atau menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Dan adapun cara menangkal untuk menghindari dari gangguan-gangguan jin tersebut, menurut kepercayaan agama Islam, Yahudi, dan Nasrani, yaitu dengan cara berdoa dulu sebelum berpergian dan selalu mengingat Sang Pencipta menurut agamanya masing-masing. Salah satu contohnya dalam agama Islam, ketika bepergian harus berdoa terlebih dahulu dan senantiasa harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan tentunya selalu beribadah dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Nah, kepercayaan akan adanya kuntilanak atau sundel bolong ini sering dijadikan film-film. Nah, ada perbedaan nih antara judul-judul film horor ini dari Indonesia dan juga Malaysia. Di Indonesia sendiri ada banyak judul film yang berisikan ataupun tema dari kuntilanak. Seperti contohnya film Kuntilanak pada tahun 2006, Kuntilanak Beranak 2009, Paku Kuntilanak pada tahun 2009, Jeritan Kuntilanak pada tahun 2009, dan masih banyak juga film-film yang lainnya ataupun judul-judul yang lainnya mengenai kuntilanak tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mempunyai judul-judul kuntilanak dengan versi yang lain. Karena di awal dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat Melayu ataupun Malaysia bahwa mereka mengenal kuntilanak dengan nama Pontianak, maka judul film yang ada di Malaysia pun kebanyakan dengan nama Pontianak, seperti film Pontianak Gua Musang pada 1964, film Pontianak pada 1957, terus ada juga Dendam Pontianak pada 1957 juga, dan banyak lagi film-film dengan judul Pontianak di Malaysia. Oke guys, terima kasih udah klik video ini, dan terima kasih juga untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan atau sebagai hiburan buat kita semua. Oke guys, terima kasih dan tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share di media-media sosial kalian. Oke guys, terima kasih dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.